Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala li kulli ummatin syir'atan wa minhajan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi mayyazahu ala khawasi rusulihi mu'jizatan wa mirajan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'du. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asma'ul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin wal muhtaramin para habaib. Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Yahya, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Attas, Al-Habib Fahmi bin Bidar Al-Hamsi, para asatidzah hadir guru kita di tempat yang mulia ini, khusus Sahibul Majlis Al-Akh Al-Ustaz Al-Hadis bin Al-Bajali. Didoakan para habaib, para ulama kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul segala hajat-hajatnya, hajatil dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita berkumpul dalam rangka tawakufan sementara sekaligus memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malam ini kita berada pada tanggal 18 daripada bulan Syawal. Sedangkan Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab menurut qaul yang muhtamad. Yang namanya memperingati itu boleh kapan saja. Beda dengan merayakan. Kalau merayakan harus tepat tanggalnya. Kalau malam ini kita memperingati itu harus ada 3 unsur. Yang pertama, kudu ada yang diingat-ingat. Yang kedua, kudu ada yang diingetin. Dan yang ketiga, kudu punya ingetan. Yang namanya memperingati mah kapan aja, yang penting ada yang diingat-ingat. Kebetulan malam ini memperingati Isra dan Mi'raj. Berarti yang kudu kita ingat-ingat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu haditsatul Isra wal Mi'raj. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asy-Syifa Bita'rifi Huquqil Mustafa, kalau boleh kita bikin ranking yang mukjizat Nabi yang kurang lebih 3.000 mukjizat. Kalau kita mau bikin ranking, kita urutin tuh mukjizat-mukjizat Nabi yang termulia, yang terabad. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj ada di ranking kedua pada Al-Quran. Kalau Al-Quran mah biar bagaimanapun gak ada yang bisa menandingi. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa yang biasa, saudara.
Rasulullah ini diberikan oleh Allah khususiyat. Wa minas sarabil ladzi tasallahu bihi asrafa rasul mi'rajuhu ila hadratil barrin. Ikhtasa kalimat. Ikhtasa itu khususiyat. Tidak ada satu makhluk pun, la malakun mukarram wala nabiyyun mursal yang Allah berikan kedudukan seperti Nabi Muhammad. Cuman layangan Allah berangkatkan. Gak ada yang mampu, bagaimanapun makhluk sehebat makhluk apapun gak ada bisa mampu untuk menembus langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Profesor Dr. Haji Muhammad Bahamuddin dalam kitabnya, dalam bukunya Menjelajahi Ruang Angkasa, orang bisa sampai ke langit yang pertama saja itu membutuhkan waktu 4 juta tahun. Kalau sampai langit ke-7 dikali 7, 28 juta baru sampai ke langit yang ke-7. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW hanya layangan Allah berikan. Inilah keistimewaan khususiyat yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj ini gak bisa kita terima dengan akal. Nah, akal kita kekecilan untuk menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Di sini Rasulullah mendapatkan kemuliaan yang pertama, ar-rihlatul ardiyah, perjalanan bumi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ini ar-rihlatul ardiyah. Dari Masjidil Aqsa terus ke langit pertama sampai ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Ini namanya ar-rihlatus samawiyah, perjalanan langit, ditembus 3 alam. Alam nasut, alam kemanusiaan, alam malakut, alam malaikat, dan alam lahut, alam ketuhanan. Ditempuh hanya lailan ay ba'da lailin, hanya sebagian malam saja. Al-Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, apa kata beliau? Al-Isra wal Mi'raj yajriyani ala qanunillahi la ala qanunil bashar. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berjalan melalui aturan Allah, bukan aturan manusia. Karena Rasulullah tidak tahu menahu tentang Isra dan Mi'raj. Ketika beliau berada di Hijr Ismail sedang berbaring, menurut Sahih Bukhari, tiba-tiba beliau didatangi oleh 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Dibangunin Nabi, ditepok. Nabi bangun, Nabi lihat kanan kiri gak ada orang. Nabi berbaring lagi di Hijr Ismail. Dibangun lagi malaikat Jibril. Nabi bangun lagi, Nabi lihat kanan kiri gak ada orang. Berbaring lagi beliau. Dibangun lagi malaikat Jibril. Pas Nabi bangun, beliau melihat 2 malaikat di sisi beliau, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Setelah itu beliau dibawa oleh malaikat Jibril ke sumur Zam-Zam. Terjadilah peristiwa pembedahan. Jadi Nabi dibedah ini dadanya sebanyak 3 kali hadirin. Pertama ayam sigari, ketika beliau masih kanak-kanak di rumah Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua, ketika beliau menerima wahyu. Yang pertama, dari surat Iqra bismi rabbikal ladzi, Nabi dibedah. Dan yang ketiga, di saat beliau ingin Mi'raj, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibedah oleh malaikat Jibril dari bawah ini kerongkongan sampai atas perut. Dalam kitab disebutkan seperti itu. Dibedah. Lalu malaikat Mikail membawa tasbih min dzahab, 1 wadah dari emas. Hati Nabi diletakkan di wadah tersebut. Faghasala bimani Zam-Zam. Bukan dicuci saudara, tapi disiram.
Kalau dicuci berarti kotor. Hati-hati, ini Rasulullah. Beda sama kita. Ya, kalau ada seorang dai bicara Nabi itu hati dikeluarin, kotorannya dikeluarin, dan ditinggalin, jangan dengerin orang. Ini orang nggak punya adab, suul adab dengan Rasulullah SAW. Disiram itu hati Rasulullah dengan 3 kali siraman air Zam-Zam. Setelah itu wa mala'ahu ilman wa yaqinan wa imanan wa hikmatan wa islaman. 5 isi hati Nabi. Di sini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan wa ma akhrajal amlaku ma akhraju walakin zaduhu tuhra ala tuhri. Para malaikat bukan memecah dada Nabi lalu membuang kotoran hati Nabi. Tidak, saudara. Mereka menambahkan kesucian di atas kesucian. Sudah bersih, dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini kalau kita ceritain dari awal sampai akhir. Tadi Abdullah udah berbisik sama saya, kebuli bisa jadi rengginang. Ini saya singkat aja ceritanya. Ya, intinya dalam memperingati Isra dan Mi'raj itu cuma 3 intinya. Intinya cuma 3. Nah, ketika Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Ar-Rihtatul Arbiyah, kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha yang dikatakan Ar-Rihlatus Samaiyah. Dari langit pertama beliau berjumpa kepada Nabi Adam, singkat. Langit kedua berjumpa kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga berjumpa kepada Nabi Yusuf. Keempat berjumpa kepada Nabi Harun. Kelima berjumpa kepada Nabi Musa. Keenam berjumpa kepada Nabi Idris, dan yang ketujuh berjumpa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau berjumpa kepada para anbiya, naik terus ke Sidratul Muntaha, beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita. Ketika beliau sujud, Allah berkata kepada beliau, "Irfa ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, sal, mintalah kepada saya." Ini sebelum diparkukan sholat 5 waktu. Minta kepada saya ya Muhammad. Rasulullah punya adab hadirin. Beda sama kita. Kita kalau disuruh minta sama guru, HP juga diminta. Habib juru minta, ayo diminta apa? Silakan. Mumpung ada di mari, semua diminta. Tapi Rasulullah punya adab. Ketika Allah mengatakan ya Muhammad, sah minta kepadaku, Nabi nggak minta, Nabi cuma curhat. Apa curhat Nabi Muhammad? Ya Rabb, ittakhadta Ibrahim khalilan wa kallamta Musa taklima wa ja'alta Isa yuqrimul akmaha wal abrasa wa alanna li Dawuda an-nara wa a'tahu mulkan 'azima. Nabi curhat, ya Rabb, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil ini yu'ta ba'da talab, diberikan oleh Allah setelah dia minta. Beda dengan Nabi kita tadi. Kau jadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Kau pernah berbicara kepada Musa alaihissalam. Kau jadikan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia, dapat menyembuhkan orang yang kena penyakit lepra. Kau berikan Nabi Daud bisa melunakkan besi. Nabi curhat. Setelah Rasulullah bicara di hadapan Allah, Allah sambut. Apa kata Allah? Hak ittakhadtuka habiban wa arsaltuka linnasi kaffatan basyiran wa nadhira wa sharaftu laka sadrak wa wada'tu anka wizrak wa rafa'tu laka dhikrak la udkaru illa dzukirta ma'i. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kalau begitu sekarang kau waktu jadikan Habibullah. Angkat Habibullah diterima oleh Rasulullah ketika beliau Mi'raj saat usia 51 tahun 8 bulan 13 hari.
Tapi ulama mengatakan 52 tahun ringkasnya udah. Tapi dalam kitab disebutkan 51 tahun 8 bulan 13 hari Nabi diangkat jadi Habibullah. Ini dalam halul qiyam Habibullah terakhir saudara. Ya Nabi salam alaika. Nabi dulu. Ya Rasul salam alaika. Baru Rasul. Yang ketiga ya Habib salam alaika. Ketiga Habib. Kenapa? Diawali dengan ya Nabi. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan? Kapan engkau diangkat menjadi seorang nabi? Kunta nabiyyan wa Adam bainar ruh wal jasad. Aku dijadikan nabi oleh Allah saat Nabi Adam belum diciptakan. Tapi ya Nabi dulu. Lalu diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Baru ya Rasul. Diangkat menjadi Habib saat usia beliau 51 tahun 8 bulan 13 hari. Makanya jangan dirubah-rubah, ulama lebih paham daripada kita. Nah, ketika mendapatkan gelar Habib dari Allah Subhanahu wa taala dan aku utus engkau kepada manusia seluruhnya basyiran wa nadhira sebagai pemberi kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Wa syarahtu laka sadrak. Aku telah lapangkan dadamu ya Muhammad. Wa wada'tu anka wizrak. Wa rafa'tu laka dzikrak. Ini Nabi kita hadirin. Nabi enggak pernah minta sama Allah Ta'ala. Maka dikatakan Habibullah yuqta biduni talab. Nabi diberi oleh Allah tanpa meminta hadirin. Saya pernah ditanya sama orang, kenapa sih kita kudu cinta sama Habib? Kenapa kita harus hormat zuriyah Nabi? Ente buka kitab Asyaraful Muhabbad di Ali Muhammad karya Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu banyak kemuliaan para habaib. Cuma kemuliaan yang paling mulia nggak ada lagi. Kita nggak bisa ahwal. Kemuliaan zuriyah Nabi Muhammad satu-satunya nggak bisa ditandingin oleh makhluk apapun. Ketika Rasulullah berjumpa kepada Allah, itu zuriyah dibawa dalam sulbinya, hadirin. Zuriyah yang bakal lahir di akhir zaman dibawa dalam sulbi Nabi Muhammad. Cucunya dibawa ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan belum diciptakan Ustaz, belum diciptakan Kiai. Al-Habib Abdurrahman Al-Masud pengarang Buya Al-Mustarsyidin ketika melihat muridnya Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab yang makamnya ada di Palembang, ayah daripada Qutbuz Zaman Alwi bin Abdullah bin Syihab, Habib Abdurrahman ngomong, wahai Abdullah, bayafrut min sulbik waliyun tawalan kurbiyah. Wahai Abdullah, akan keluar dari sulbimu seorang anak yang akan menjadi wali kutub pada masanya. Sudah disiapkan oleh Allah. Begitu juga zuriyah Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah berjumpa kepada Allah, bertemu kepada Allah Ta'ala, zuriyahnya dibawa di sulbi Rasulullah. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia ini hadirin. Makanya salah besar orang yang tidak percaya dengan zuriyah Nabi, bahkan sudah berani memutuskan nasab Nabi Muhammad, nasab keturunan Nabi Muhammad. Bagaimana besok menghadap Rasulullah di hari kiamat? Hadirin jamaah rahimahullah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dari ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ada 3 yang kita ambil sesuai yang pernah Allah wasiatkan kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Hijr ayat 94 dan 95. Ini munasabah dengan Subhanalladzi asra. Ketika Allah berwasiat kepada Nabi Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Yang pertama, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk banyak bertasbih. Subhanalladzi asra. Nabi disuruh banyak bertasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, beliau pernah berkata, siapa orang yang bertasbih kepada Allah di waktu pagi 3 kali, di waktu petang 3 kali, lam yara fi nafsihi ma yakrah. Orang ini nggak bakal melihat kesusahan dalam jiwanya. Itu 3 kali. Bagaimana kalau kita baca bertasbih itu 100 kali tiap hari? Bagaimana kalau kita baca 1000 kali? 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore. Lam yara fi nafsihi ma yakrah, kata Habib Ahmad. Orang ini nggak bakal melihat kesusahan dalam jiwanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat Subhanalladzi asra. Indah Al-Qur'an. Kalimatul ijaz. Asalnya subhanallahilladzi, betul jalannya enggak ada dibuang. Asra wasara bimakna asair billail. Ini asra fi lazim, saudara, bukan mutaaddi. Kelihatannya mutaaddi ada hamzah. Kata mufassirun al-hamzah laysa bi ta'diyah. Ini hamzah bukan hamzah mutaaddi seperti akrama. Tapi kenapa diartikan memperjalankan? Oh, ternyata mutaaddinya dengan bak bi abdi. Kenapa dengan bak di ta'kid? Jadi yang benar-benar diperjalankan oleh Allah seorang hamba. Seorang hamba biruhi wa jasadihi. Beda dengan Zainal Bagil Muqaddam, beliau merah 70 kali biruhihi, saudara. Tapi dibantah. Rasulullah biruhi wa jasadihi. Nabi abdi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan ay ba'da lailin. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir bermadzhab Al-Maliki, dalam tafsirnya beliau mengatakan subhana maknanya ma'azamah. Alangkah agungnya Allah, alangkah dahsyatnya Allah, alangkah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mampu memperjalankan hambanya hanya lailan sebagian malam saja. Nabi balik ke rumahnya, itu kasur yang Nabi tidurin masih hangat, hadirin. Nabi berangkat pada Isya, kembali kasur itu masih hangat, berarti kan belum haram itu. Itu yang pertama, perintah dari Allah. Fasabbih bihamdi rabbika. Yang kedua, wa kun minas sajidin. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj, jadilah engkau ya Muhammad minas sajidin. Kata Al-Baghawi, as-sajidin al-musallin. Jadilah engkau orang-orang yang banyak mengerjakan salat, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang banyak sujud, segala dia punya urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Rabi'ah, seorang sahabat yang tiap hari melayani Nabi Muhammad. Suatu hari dipanggil oleh Nabi, "Ya Ka'ab, mintalah kepada saya." Tuh, Nabi nawarin pada sahabat. Sahabat kalau Nabi suruh minta, apa juga diminta, sudah. Apa kata Ka'ab bin Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Kalau begitu aku minta bisa bertetangga engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Awa ghairu dzalik ya Rabbi. Enggak ada yang lain. Duit aja duit. Itu enggak ada yang lain, minta bertetangga sama saya di surga. Apa kata Rabi'ah? Wa dzaka ya Rasulullah. Itu aja wahai Rasul. Jangan kepengen dunia, jangan kepengen jadi pejabat, saya pengen bertetangga dengan engkau ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabbi, a'inni ala nafsik bi kasratis sujud. Agar aku bisa merealisasikan permintaan engkau, banyaklah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok engkau menjadi tetangga aku di dalam surga. Ini perintah dari Allah, wa kun minas sajidin. Salat diterima oleh Rasulullah
Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah ditanya, wahai Habib, kenapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa jadi kafir, sedangkan orang ninggalin puasa nggak bisa jadi kafir, ninggalin haji kagak kafir, ninggalin sedekah nggak kafir? Kenapa Nabi katakan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara biha? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa jadi kafir. Fa'ajaba bijawabain. Habib Ahmad menjawab dengan dua jawaban hadir. Yang pertama, li'anna salat tu'radu bis sama. Pertama, salat diwajibkan oleh Allah di langit, berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Yang kedua, wa li'anna salata qurratu 'ainin nabi. Karena salat itu menjadi kesenangan Nabi Muhammad. Rasulullah kalau udah salat hatta tawarramat qadamah. Tawarromat, kalau kita bilang bengkak gak enak sama Nabi. Ahli sufi itu gak bisa ngomong bengkak buat tulis Nabi, kurang sopan saudara. Udah tawarromat gue udah ada, susah ngertiinnya. Udah rumah bisa ngertiin. Udah di kaki Rasulnya kebanyakan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tawarromat gue kita cari itu di kamus hati yang tepat biar enak buat Nabi Muhammad kalau ketemu. Nah, tapi banyak orang ngerti pun tak kasih. Itu lihat tuh. Ini alasannya kenapa orang meninggalkan salat dengan sengaja bisa jadi kafir. Salat difardukan di atas langit. Yang kedua menjadi kesenangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang terakhir, waktu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu wahai kasih hingga datang kepadamu al-yaqin al-maut. Artinya peristiwa Isra Mi'raj ini melahirkan keyakinan yang luar biasa untuk umat Nabi Muhammad. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini fitnatul lil mu'minin wa fitnatul lil kafirin. Menjadi ujian buat orang beriman dan menjadi ujian buat orang-orang yang kafir. Tapi kita belum pernah berjumpa Nabi Muhammad, belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad, tapi kita percaya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad pernah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita, Allah berikan taufik wal hidayah sehingga kita mudah untuk melaksanakan ibadah salat, mudah untuk mempertebal keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah untuk bertasbih mensucikan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hada minni wa maghfiratukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.